Oke guys, hari ini aku mau pemeriksaan atau Konggang Gomjin. Ini mobilnya guys, Konggang Gomjin. Ini juga. Oke, kita lihat hasilnya guys. Tapi kayaknya nggak dikasih tahu sih hasilnya. Kayaknya ini di kantin di atas, di tempat gym. Yang lain pada ngantri. Oke, jadi pemeriksaan pertama itu tinggi badan sama berat badan. Habis itu kita dicek tensi, terus kita cek mata, nyebutin angka. Nah, habis itu kita disuruh aku ngambil urin, tes urin. Habis itu nanti selanjutnya aku ceritain lagi karena aku mau ambil urin dulu. Oke guys, aku udah di luar sekarang dan tadi ya setelah tes urin aku melakukan tes darah, cek darah teman-teman. Enggak teman-teman, habis tes darah gitu, cek urin, terus lari ke tempat pengecekan telinga teman-teman. Ke sini ya, pengecekan telinga, terus ke pernapasan. Nah, di telinga itu kita dites bunyi, terus habis itu kayaknya ada masalah di telinga sebelah kanan aku. Nah, terus dicek juga di perut, perutnya dilingkarin di diameter gitu. Habis ke perut, langsung ke pernapasan teman-teman. Napasnya dicek juga, gitu, dicek pakai alat. Habis itu apalagi ya, terus pakai pernapasan, cek gigi, dicek giginya ada yang bolong nggak, pakai implan atau enggak gitu. Habis itu nah keluar, sekarang aku mau di ronsen kayaknya. Let's go. Oke guys, terakhir pemeriksaan di bus ini. Tadi dicek kayak mau di apa sih, tempelin alat gitu di badan, terus di tangan juga dicapit kanan kiri pakai pendeteksi detak jantung mungkin ya, atau nadi gitu, terus di kaki juga. Pokoknya dari tes urin tadi aku lanjut ngecek telinga, terus habis itu napas pakai alat, kayak alat apa aku nggak tahu juga. Jadi suruh ambil napas, dia ambil napas terus buang sampai habis, terus sudah habis banget baru suruh ambil lagi dengan cepet gitu, gitu ya. Nah, itu beberapa kali aku ngambil kayak gitu karena kemungkinan kurang gitu ya, apa napasnya apa gimana aku juga nggak tahu. Habis itu lanjut ke pemeriksaan gigi, ditanya dicek ya lubang atau enggak. Nah, ternyata ada bagian yang kayaknya harus diperiksa katanya. Habis itu dicek telinga, karena tadi telinga aku ada sempat bermasalah yang sebelah kanan katanya. Jadi jangan terlalu sering dengerin pakai headset terus kencang-kencang lagu musik gitu ya. Kayaknya kebiasaan dulu waktu aku masih senang dengar musik ya. Terus habis itu yang ke tadi mobil pemeriksaan udah, habis itu selesai. Nah, oke teman-teman, jadi aku mau jelasin tadi melakukan pemeriksaan apa aja saat medical check up ya. Sebelumnya aku ini cukup beruntung sih menurut aku, karena jujur dari awal aku kerja di Korea ya, itu baru kali ini aku di medical check up teman-teman ya. Yang pertama banget itu kan pas waktu baru datang ya, pas baru datang, terus pas mau dijemput sama bos pertama kali. Nah, itu di medical check up dulu, habis itu udah tuh
Udah 1 tahun lebih aku nggak di medical check up, dan ini pun di medical check up di tempat yang baru teman-teman, di pabrik yang baru. Nah, kayaknya cukup ya beruntung lah mungkin ya, karena ini baru bulan ketiga aku kerja di pabrik yang baru ini. Karena di pabrik yang lama itu nggak ada medical check up teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa. Senior aku pun baru 2 tahun kerja di sana, baru 1 kali medical check up. Kalau di sini katanya, kalau di tempat yang baru ini katanya 1 tahun itu 2 kali medical check upnya. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin ke teman-teman apa aja sih yang tadi aku lakuin saat medical check up. Soalnya tadi ya aku nggak bisa terangin secara jelas ya, karena kan buru-buru mau kerja juga teman-teman. Jadi aku jelasin di sini, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Nah, yang pertama itu untuk pemeriksaan pertama itu tinggi badan sama berat badan. Itu masih dicek teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa itu masih dicek. Setelah tinggi badan dan berat badan lewat, yang tahap kedua itu cek tensi yang di tangan itu teman-teman ya. Cek tensi. Habis itu selesai. Tahap ketiga itu cek mata teman-teman. Cek matanya itu kayak kita nyebutin angka dari jauh gitu teman-teman. Yang tutup mata sebelah sini terus nyebutin gitu ya, cil, yuk, sam, gitu kan. Nah, itu aku di angka paling kecilnya itu 2.0 itu aku udah nggak kelihatan tuh. Cuman pas waktu udah selesai, pas aku lihat, oh ternyata itu angka teman-teman, aku udah nggak kelihatan. Itu jaraknya mungkin antara 3 meter atau 2 meter lebih sedikit lah kayaknya. Ya itu kanan kiri ya. Dan banyak juga yang bilang, yang nanya, Mas itu nyebutinnya pakai apa? Kebetulan aku nyebutnya pakai bahasa Korea yang Sino teman-teman, yang Il I Sam Sao gitu ya. Kalau nggak salah sih Sino ya. Nah, jadi karena pemeriksaannya juga semuanya orang Korea ya. Kalau pakai bahasa Inggris gimana? Kayaknya Korea aja sih lebih aman menurut aku ya, daripada nanti ini. Terus habis tahap ketiga cek mata selesai, kita ambil darah. Ambil darah sama ambil urin. Nah, itu udah plus. Jadi cek ambil darah dulu, habis ambil darah terus ambil urin. Nah, itu udah juga selesai. Tahap kelima. Nah, ini tahap kelima ini ada cek audiometri teman-teman. Cek audiometri itu apa? Cek audiometri itu pengetesan telinga teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek aja di YouTube kayak gimana sih proses audiometri itu, pengecekan audiometri itu. Sebenarnya pas waktu di prelim juga itu aku dicek sih. Jadi kayak kita pakai headphone, terus nanti kalau kita dengar bunyi entah itu dari kanan ya, biasanya di kanan dulu, terus nanti di kiri gitu. Nah, sambil kita pegang alat gitu, ada tombolnya. Nanti ketika kita dengar suara, nah itunya dipencet. Nanti ada suara lagi, pencet lagi, ada suara lagi, pencet lagi. Nah, itu sampai dari yang gede gitu, yang sampai benar-benar gak ada suara gitu kadang. Tapi kita ngerasa kayak ada suara, tapi kadang kayak bukan gitu. Ya pokoknya gitulah. Cek audiometri namanya teman-teman. Nah, terus aku kayaknya agak ada masalah sih di sebelah kanan. Kayaknya ada satu nada, nggak tahu di frekuensi berapa, itu aku nggak dengar katanya. Nah, terus setelah itu perut kita itu diukur teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa, masih di ruangan yang sama. Habis cek audiometri itu perutnya diukur, ngecek diameternya kali ya. Pokoknya dilingkarin lah si perutnya itu, diukur gitu. Nah, terus habis itu tahap ke-6. Nah, tahap ke-6 ini jujur aku baru ini teman-teman. Ini waktu sebelum-sebelumnya medical check up aku nggak pernah ngelakuin ini. Itu namanya apa ya? Bentar, aku lupa namanya teman-teman.
eh, cek spirometri teman-teman, spirometri atau cek kekuatan paru-paru teman-teman. Nah, ini aku baru pertama kali nih di sini medical check-up selama proses Korea, baru kali ini dicek paru-parunya ini. Aku sih nggak tahu kenapa, tapi kemungkinan besarnya itu karena di pabrik yang sekarang itu kan banyak zat kimia yang memang di situ tuh banyak peringatan bahwa berbahaya untuk paru-paru. Dan memang si obatnya ini kalau kita hirup ini gitu, aku jujur waktu pas pertama itu sampai di tenggorokan itu kerasa kayak gatal banget, pas napas itu kayak gatal mau batuk teman-teman. Dan emang baunya nyengat banget sih. Jadi kemungkinan ya karena itulah jadi dicek kekuatan paru-parunya. Terus nah, buat teman-teman yang penasaran juga gimana sih ceknya, maksudnya alatnya dan segala macamnya, prosesnya, nah teman-teman cek aja di YouTube, itu ada teman-teman. Cari aja cek spirometri, nah nanti muncul tuh teman-teman, itu untuk ngecek paru-paru teman-teman. Terus habis itu selesai, itu aku ngulangin beberapa kali teman-teman, jadi nggak sekali ini jadi gitu. Jadi dia tuh prosesnya ambil napas dulu, jadi kayak ada alat masuk ke mulut gitu ya. Nah, kita tuh ambil napas lewat mulut, habis itu kita buang napas itu sebanyak sampai habis, bener-bener habis napas. Setelah napas itu udah habis, kita tarik napas lewat mulut secepat mungkin. Gitu ya. Jadi kita pertama tarik napas dulu sebanyak-banyaknya, terus kita buang, dan itu lewat mulut semua, nggak lewat hidung teman-teman. Lewat mulut semua, terus nanti diarahin sama dokternya terus buang sampai habis. Aku pun kayaknya ngerasa kayak pas waktu itu napasnya kayak udah nggak ada, tapi kata dokter suruh terus, jadi aku terusin aja gitu. Habis udah habis napasnya, langsung suruh ambil apa gitu. Nah, itu pertama gagal, kedua gagal, ketiga suruh coba lagi, udah oke, tapi suruh coba lagi, yang keempat sama, nah yang kelima baru oke, selesai. Nah, setelah itu lanjut lagi ke pemeriksaan yang ke-6 kalau nggak salah ya, ke-6 apa ke berapa ya, ke-7 ya. Pemeriksaan ke-7 itu cek gigi teman-teman. Nah, di sini cek giginya. Dan mas, kalau yang lubang gimana ya? Sebenarnya nggak kenapa-napa sih teman-teman, paling disarankan untuk periksa, untuk berobat gitu ke klinik gigi tentunya. Jadi biar kalau ada yang bolong bisa ditambal, entah itu ada yang udah ini, mungkin nanti disaranin apa gitu sama dokternya. Jadi cuman ngecek gitu aja sih. Nah, terus habis itu selesai, biasanya sih yang pemeriksaan gigi ini yang sering tuh masalah karang gigi, terus sama gigi berlubang, itu yang paling banyak sih kayaknya masalahnya. Terus setelah itu yang terakhir teman-teman, yang terakhir itu pemeriksaan ronsen, mungkin ya paru-paru, sama satu lagi rekam jantung teman-teman. Jadi nanti kita di ronsen dulu di mobil itu, di ronsen. Setelah ronsen beres, nanti kita disuruh ke belakang, nah itu rekam jantung. Rekam jantung kayak gimana mas? Cek aja di YouTube ya teman-teman. Nanti kita itu badannya ditempelin kayak kasih apa gitu, kabel-kabel di sini, terus tangannya dicapit, kaki juga dicapit gitu teman-teman. Jadi ya kayak eksperimennya Captain America gitu mungkin teman-teman. Ya pokoknya nanti teman-teman bisa cek aja di YouTube ya untuk masalah rekam jantung itu kayak gimana. Nah, setelah itu selesai, udah beres teman-teman, aku balik lagi kerja. Nah, kalau teman-teman tanya, mas ada cek buta warna nggak? Nggak ada teman-teman, nggak ada cek buta warna. Terus nggak ada cek kelamin juga, karena kemarin sempat ada yang nanya juga tentang ambien. Nah, itu nggak dicek juga. Terus kalau teman-teman bilang nanya
Yang ambeien bisa nggak mas berangkat ke Korea? Kebetulan yang teman sekamarku juga dulu dia ambeien dan dia operasi di Korea teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin bisa, tapi kalau bisa pas medical check up atau pas lagi proses teman-teman itu nggak lagi kumat gitu ambeiennya, atau lebih bagus sih ya diobatin dulu, habis itu baru teman-teman proses. Seperti itu teman-teman. Gak ada lagi tes PCR juga ya, udah nggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah si corona apa segala macam itu. Udah beres sampai di sini ya teman-teman. Nah itu aja mungkin teman-teman. Jadi medical check up tadi yang aku lakuin itu seperti itu teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, mungkin setiap pabrik itu beda-beda juga proses proses medical check up-nya, dan juga ada juga yang rutin medical check up-nya mungkin di perusahaannya, ada juga yang sama sekali mungkin nggak di medical check up, ada yang juga yang mungkin setahun sekali. Jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda ya teman-teman, nggak sama. Oke, sampai di sini aja dulu teman-teman videonya. Terima kasih. Kalau teman-teman mau aku buat video apa lagi, boleh silahkan tulis di kolom komentar aja, karena sekarang itu benar-benar jadwalnya kayaknya agak padat sih teman-teman, jadi buat videonya agak susah ya. Dan juga kadang aku bingung mau buat video apa karena belum ada requestan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.